Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, before kita start update hari ini, saya pengen bikin announcement dulu once again buat mengingatkan ke teman-teman ya. Jadi rencana karena kemarin banyak banget yang request altcoins-nya, saya pikir kita mau adain live streaming di YouTube. Jadi antara hari Jumat ya atau di hari Sabtu. Nanti saya bakal info kembali ke teman-teman sekalian. Bisa cek di Telegram once again, dan juga nanti akan saya update kembali di social media saya, Instagram. Jadi ya, make sure kalian standby ya untuk kita live streaming karena kita bakal bahas banyak koin nih. Anyway teman-teman, untuk memulai update Bitcoin hari ini saya bakal start dari data ekonomi dulu. Jadi hari ini ada data yang cukup mengejutkan ya, yaitu dari data GDP atau Gross Domestic Product pada United States of America. Itu kelihatannya angkanya turun jadi 2,7%. Nah ini sebenarnya untuk memperjelas nih ke teman-teman sekalian bahwasannya data ini tuh baru data advance. Apa yang dimaksud dengan data advance itu artinya adalah data ini tuh adalah data revisi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat sebulan lalu itu sebenarnya ada data GDP juga, dan itu sama-sama buat kuartal 4 di tahun 2022. Jadi kalau kalian lihat di sini, kenapa di sini tulisannya ya Fed yang Januari tanggal 26 itu kuartal 4, kemudian 23 Februari itu juga sama-sama kuartal 4. Karena memang kedua data ini itu sebenarnya adalah perkiraan data pada kuartal 4 2022. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan mau analisa secara lengkap, itu kita perlu cek semua datanya sampai bahkan nanti rilis di bulan berikutnya, yaitu data yang finalnya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat kuartal 3 itu ada 3 kali rilis data GDP. Angka yang pertama dirilis tanggal 27 Oktober, yang kedua dirilis 30 November, dan yang ketiga dirilis 22 Desember. Dimana yang tanggal 22 Desember ini yang paling penting karena itu adalah final number-nya dia untuk perhitungan di kuartal sebelumnya. Nah, untuk kuartal 4 saat ini, itu sebenarnya kalau kita lihat dari previousnya, yang fokus utamanya itu adalah di previousnya. Jadi begitu previousnya dia turun sebelumnya jadi ekspektasi ya 2,6%, ternyata 2,9%. Ini mungkin orang berpikir bahwa oh ternyata ekonomi Amerika nggak seburuk yang mereka bayangkan. Kita masih sedikit lebih tinggi atau 0,3% lebih tinggi daripada forecast atau perkiraannya. Nah, tapi per hari ini ketika kita mendapatkan informasi rilis data GDP tadi waktu jamnya itu turunnya ternyata sampai 2,7%. Nah sebenarnya patokannya dari 3,2% turun jadi 2,7%. Ini artinya kita udah decline sekitar 0,5%. Nah apa sebenarnya artinya pada pergerakan secara keseluruhan? Sebenarnya teman-teman ngelihat dari data ini kan antisipasi orang-orang terhadap yang namanya potensi terjadi resesi ekonomi ya. Balik lagi masalah resesi nih yang cukup digembar-gemborkan. Dan sebenarnya banyak pelaku pasar atau para pelaku ekonomi, pakar ekonomi itu percaya bahwa resesi ekonomi itu tidak bisa terhindarkan ya. Kita ngomongin di sini konteksnya balik lagi ya, bukan buat nakut-nakutin teman-teman di Indonesia, tapi kita ngomongin di United States Amerika dulu, di mana hal tersebut itu memiliki pengaruh terhadap financial market, stock market, crypto market, forex market, dan bahkan komoditi juga akan terkena dampaknya. Alright, so konteks yang kita bahas di sini adalah apa akibatnya jika resesi ekonomi terjadi pada financial market dan bagaimana cara kita bermanuver untuk menghindari resiko tersebut. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal dampak daripada resesi ekonomi, kira-kira itu seperti apa? Ya, kita menggunakan logika sederhana dulu nih, teman-teman sekalian. Kalau misalnya sampai resesi terjadi, berarti ini kita ngomongin akan ada PHK besar-besaran, artinya akan ada banyak pengangguran, walaupun data ekonomi, data-data yang dipaparkan kemarin-kemarin ini terlihat cukup positif, termasuk salah satunya dari data employment. Tapi ada yang percaya juga bahwa employment itu seasonal aja, karena kemarin itu winter, mungkin lagi holiday ya kan, ketika istilahnya banyak banget orang yang mengambil kerja paruh waktu atau part time, sehingga pada saat winter itu wajar kalau employment meningkat karena balik lagi itu seasonal. Nah, melewati situasi winter, which is kita udah masuk ke spring nantinya, mungkin di bulan 3-an ya lebih kurangnya, atau bulan 2 akhir. Nah itu mungkin akan bisa menimbulkan situasi yang berbeda pada data employment-nya. Dan ditambah dengan GDP yang telah terrevisi, itu sebenarnya bisa menjadi pertimbangan atas resiko
daripada financial market tuh masih bisa tertekan kembali. Dan di sini kita ngomongin bukan cuma pada Bitcoin, tapi kita ngomongin juga balik lagi pada stock market. Di sini ada Nasdaq, juga ada S&P 500 ya, which is saat ini kita ngelihat sebenarnya Nasdaq maupun S&P 500 cenderung tersideways aja nih dalam proses retest terhadap area support atau resistance sebelumnya, yang kelihatannya harusnya memiliki potensi atau kecenderungan bisa rebound lagi ya. Tapi kalau misalkan sekali lagi nih teman-teman, para pelaku pasarnya tidak mendukung, jadi mau datanya positif atau datanya negatif seperti apapun, selama para pelaku pasarnya tidak sepakat dengan istilahnya ya bisa dibilang bagaimana data itu bisa mempengaruhi pergerakan mereka atau bagaimana mempengaruhi decision investment mereka, ya kita tetap istilahnya akan follow up yang apa terlihat, istilahnya apa yang terlihat pada price actionnya. Nah cuman ini kalau saya ya, balik lagi ini opini pribadi, pemanfaatan pribadi. Teman-teman harusnya punya pertimbangan masing-masing, dan saya sangat mengencourage Anda untuk tidak ikut-ikutan kata dia kayaknya begini, kata dia bakal begini gitu ya. Ya kita bukan ngomongnya seperti itu. Kita udah dewasa lah istilahnya dalam mengambil keputusan, terutama ini berhubungan dengan keuangan masing-masing. Oke. Nah, kalau saya personally melihat data tersebut, sebenarnya ini bisa menjadi sebuah antisipasi bagi saya. Jadi kayak semacam peringatan atau warning bahwasanya kita harus lebih mungkin harus lebih playing defensive dulu nih, karena kita ngelihat secara faktor data ekonomi itu menunjukkan situasi yang kurang begitu baik. Dan kalau misalkan ekonomi tidak dalam keadaan baik, maka sebenarnya agak beresiko ya untuk mereka-mereka ini berinvestasi di aset beresiko. Oke, jadi itu bisa menjadi satu concern kita. Nah, pertimbangan lainnya apa yang bisa bikin market ngepump? Cuma satu saat ini teman-teman, yaitu China tidak ban kripto atau istilahnya melonggarkan lah hukum mereka terhadap yang namanya kripto aset ataupun Bitcoin. Jadi kalau misalkan mereka memberikan kesempatan untuk warganya ikut kembali bertransaksi di istilahnya kripto market, itu bakal memberikan fresh money yang masuk ke dalam crypto market, dan ini bisa mempengaruhi pergerakan untuk lebih volatile lagi ya. Jadi saya ada sepakat dengan satu komen yang diberikan oleh viewers bahwa tahun 2022 itu sudah merupakan tahun terburuk. Saya juga pernah sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa kita udah ngelewatin bear market sepanjang tahun nih. Jadi please be patient teman-teman ya. Kalau misalkan memang bull market itu baru terjadi di 2024, we still have 1 year atau another year di tahun 2023, ya saya pikir gak ada salahnya kita sabar lagi selama setahun ini untuk menunggu sampai ke bull market berikutnya. Which is kita ini adalah orang-orang yang punya mental dan juga istilahnya punya kesiapan ya untuk lebih istilahnya jauh lebih baik lah pada bulan berikutnya ya, dimana kita beli pun pada saat harga lagi cenderung murah nih. Walaupun ada beberapa kali kita melihat bahwasannya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita ngomongin dari GDP, dari sisi ekonomi itu bisa mempengaruhi market dan bisa mempengaruhi harga untuk terkoreksi nantinya. Nah itu sebenarnya merupakan bagian daripada antisipasi kita aja ya. Selama belum terjadi, kita nggak perlu terlalu berasumsi. Ibaratnya kita simpenin banget sampai kita nggak mau belanja sama sekali ya. Buat ya investment, alangkah lebih baiknya kalian punya perhitungan untuk melakukan yang namanya dollar cost averaging. Jadi istilahnya tetap beli secara bertahap. Alright, so mudah-mudahan cukup clear dari sisi investment. Nah, sekarang saya bahas sedikit dari sisi price action. Saya pikir kita bisa ngelihat Bitcoin hari ini bisa close ya di bawah exponential moving average 8, dan ini menguatkan analisis kita kemarin. Jadi istilahnya Bitcoin itu bisa turun lagi terkoreksi sampai ngetes ke level exponential moving average 21 yang ada pada kisaran level 23.400 untuk sampai dengan per candle hari ini ya. Kalau candle besok itu pasti akan berubah lagi, either agak lebih tinggi atau sedikit lebih rendah. Alright, so for time frame hourly-nya saya quick aja. Kita ngelihat sebelumnya ada V formation ya. Di sini ada reaksi dari buyers kembali terjadi pada area demand dan dekat dengan level supportnya. Lalu prosesnya tadinya saya expect Bitcoin tuh bisa ketahan nih di demand yang ada di atas sini. Tapi ternyata gak ada reaksi sama sekali, bahkan cenderung drop cukup signifikan sampai retest ke level demand yang di bawahnya. Nah, saat ini Bitcoin tersideways
teman-teman bisa pertimbangkan bahwasanya ini bisa jadi melanjutkan pergerakan sebelumnya atau bisa menjadi awal dari tahanan Bitcoin terhadap di area demand di bawahnya. Jadi istilahnya, jangan-jangan ini lagi diproses akumulasi nih sama para pemain besarnya ya, sebelum dia istilahnya ngangkat harganya untuk naik kembali. Karena memang kalau berdasarkan Elliott Wave sekalipun, kita biasanya akan melihat proses ini sebagai proses wave 2 before dia meneruskan ke wave 3, 4, dan 5 untuk harga yang lebih tinggi. Alright, jadi kalau dari saya mungkin sederhananya saya akan coba untuk lihat dulu apakah Bitcoin mampu reclaim area exponential moving average 21 dan bisa close di atas triangle yang terbentuk pada time frame 15 menit. Kalau itu mampu, berarti istilahnya kita bisa sedikit berasumsi bahwa buyers pada Bitcoin itu masih mempertahankan harga $23.800 sampai $23.600 lebih kurangnya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Invalidasi skenario, perhatikan sekali lagi di level support areanya yang ada pada kisaran harga 23.400 karena itu akan menjadi level krusial. Kalau berhasil breakdown, Bitcoin ada potensi bisa testing sampai ke 21.800 lebih kurangnya. Alright, so hopefully informasinya cukup clear. Semoga teman-teman memiliki hari yang menyenangkan. Happy trading buat teman-teman semua. Don't forget to prepare your portfolio juga untuk investment jangka panjang. And I'll see you guys again in the next update, in the next live streaming. And goodbye guys. Cheers. Bye-bye.